Berita Satu. Hey, apa kabar? Kita akan menemani Anda kali ini untuk pemirsa yang ada di rumah, dari kita berdua yang juga masih kerja dari rumah selama pandemi virus corona. Tentunya kita akan sharing tentang isu-isu yang menarik bagi perempuan hanya di She Magazine, Sharing and Empowering. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Pemirsa She Magazine, kita di sini udah berapa kali ya saya antri, Vin, untuk ngedapetin ini nih. Apa itu? Ini tes COVID. Berbagai tes COVID dari pemerintah dibagikan dan saya kebetulan untuk diri saya sendiri udah stock up, minimal ada antigen dan juga ada PCR yang bisa dilakukan di rumah dan dikirim ke tempat klinik. Jadi kita tidak harus datang ke klinik tapi melakukannya di rumah, tapi bisa dikirim langsung ke mereka, nanti kita dapat hasilnya. Jadi semua ini gratis, tapi ada juga sih sebenarnya sebelumnya kita sempat bisa beli yang namanya antigen. Tapi kebanyakan dari semua ini gratis ya. Iya, betul sekali. Setelah sempat susah menghilang di pasaran, orang-orang pada rebutan, akhirnya pemerintah kemudian menyetok banyak sekali dan dibagikan kepada rakyat secara gratis. Termasuk anak saya yang ada di sekolah juga dibagikan antigen kit seperti ini. Jadi setiap minggu akan dikasih antigen untuk tes sendiri di rumah. Kemudian kita dikasih link untuk melaporkan hasilnya. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan distrik sekolah di sini supaya anak-anak bisa tetap sekolah tatap muka tapi juga dengan aman. Penting sekali ya pemirsa untuk menjaga prokes karena kita akan saling menjaga kesehatan di sini di Amerika dan juga Anda di Indonesia tentunya juga harus proaktif untuk menerapkan prokes. Dan tentunya di She Magazine kita mengangkat berbagai prestasi perempuan di seluruh dunia. Jennifer Garner dinobatkan sebagai perempuan tahun ini oleh Hasty Pudding Theatricals, kelompok teater Universitas Harvard. Garner terpilih berkat karirnya sebagai aktor serta pencapaiannya sebagai filantropis dan pengusaha. Juara Jeopardy, Amy Schneider menjadi kontestan perempuan yang menangnya paling lama dan merebut hadiah tertinggi. Ia juga menjadi satu dari hanya 4 pemenang Jeopardy yang memperoleh jutaan dolar. Kate, Duchess of Cambridge, berulang tahun ke-40 pada Januari. Untuk menandai ulang tahunnya, foto-foto Kate dipajang di 3 lokasi di Inggris yang bermakna baginya, yaitu di Berkshire, St. Andrews, dan Anglesey. Kebersamaan yang merupakan ciri khas sebuah kelompok musik seperti gamelan, sekarang ini menjadi tantangan karena mereka tidak bisa latihan langsung di masa pandemi ini. Ini menjadi sebuah tantangan buat mereka karena tidak bisa berlatih mereka untuk secara bersamaan. Jadi kayaknya mereka kehilangan identitas dari kelompok tersebut. Tapi jangan salah loh, mereka ini ya meski dengan keterbatasan mereka berusaha dengan keras sekali untuk tetap mempertahankan identitas itu dan juga melestarikan tradisi, melestarikan budaya ini. Termasuk yang dilakukan oleh seorang perempuan Amerika Serikat dan juga beberapa pakar gamelan lain. Kita lihat liputannya. Gamelan adalah permainan musik kelompok. Hanya ketika dimainkan bersama di satu tempat yang penuh saling berdekatan, instrumen gamelan menghasilkan suara yang harmonis dan indah. Selama pandemi COVID-19, permainan kelompok yang menjadi identitas gamelan itu terhenti. Jody Diamond, pakar gamelan Amerika ini, mengaku bermain di 5 kelompok gamelan berbeda dan ia harus berhenti bermain gamelan begitu pandemi mulai menyerang Amerika. Semua kelompok gamelan di Amerika dan di belahan dunia yang lain, kata pendiri American Gamelan Institute ini, mengalami krisis identitas kelompok selama pandemi. Setiap grup gamelan itu, mereka harus memutuskan secara buru-buru apa identitas kami sekarang. Tidak bisa kumpul, tidak bisa main, latihan harus berhenti, pentas semua dibatalkan, tetapi masih ada perasaan untuk mau mempertahankan kepersatuan di antara anggota gamelan. Dari pengamatan dan pengalaman Jody Diamond yang ditulis di majalah Balungan, setiap kelompok gamelan punya cara berbeda-beda untuk tetap memelihara identitas kelompok mereka. Mereka coba lewat Zoom untuk main musik sebagai satu kelompok. Tetapi semua orang kecewa sekali dengan hasilnya main musik bersama lewat Zoom karena
ada audio lag dan tidak ada suara yang bisa tidak bisa. Kelompok gamelan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, pimpinan Muryanto, berhenti latihan gamelan selama pandemi. Kita alihkan sementara, Mas. Jadi kita alihkan pada program Zoom, yaitu Zoom vokal, yaitu Langgam Jawa. Sementara itu, Darsono Hadiraharjo, pengajar gamelan di Yale University Connecticut, punya siasat lain supaya ia dan mahasiswanya tetap bisa menjaga keguyuban. Kalau kita bermain bersama kan harus satu rasa, satu irama gitu kan. Jadi itu yang membuat agak sulit. Paling pol itu Mas, itu kalau kelas virtual itu hanya sebatas teori ya, teori dan juga juga bisa diisi dengan ini apresiasi dengan mendengarkan atau menonton video bersama-sama, terus membahas setelah itu. Rasa kebersamaan yang dibangun lewat pertemuan virtual tentu saja tidak sekuat dibanding saat mereka bertemu dalam satu ruangan sambil memainkan gamelan. Namun kata Jody Diamond, pertemuan-pertemuan virtual di antara pelaku gamelan selama pandemi memunculkan fenomena baru yang positif. Tidak hanya identitas yang dasarkan di grup saya di satu tempat, tapi identitas, saya anggota komunitas gamelan dari seluruh dunia. Saat ini, sejumlah kelompok gamelan di Amerika sudah mulai latihan bersama, meski tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Salut banget ya sama Ibu Jody tadi dan juga para gamelan entusias lain di Amerika Serikat yang tetap berusaha melestarikan dan mempertahankan identitas gamelan ini di tengah keterbatasan. Dan jangan kemana-mana karena She Magazine kita akan ke New York bertemu dengan seorang aktris Indonesia yang sedang berlibur di sana dan juga mengunjungi bazar di New York. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing and empowering. Aktris dan juga selebgram Elina York baru-baru ini berlibur ke Amerika selama 1 bulan penuh. Dia mengunjungi kota Los Angeles, ke Washington DC, ke San Francisco, dan juga ke New York City. Nah, di New York City kita ketemu tuh sama Elina York dan juga sama pasangannya Gusti Ega. Dan Elina ini cerita kalau waktu di New York ini dia ulang tahun dan sempat mendapatkan kejutan ulang tahun yang sangat tidak terduga. Kita lihat yuk apa sih kejutannya? Artis Elina York berlibur ke Amerika. Ditemani sang kekasih, pengusaha muda Gusti Ega Putrawan, pemeran Katia dalam sinetron Mermaid I Am in Love ini mengunjungi berbagai kota seperti Los Angeles, Washington DC, dan kota Big Apple, New York. Saat bertemu dengan produser VOA di Taman Union Square, Manhattan, New York, Elina dan Gusti bercerita tentang pengalamannya tinggal selama 1 bulan di negeri Paman Sam. Kita udah ke New York, ke LA, ke Vegas, ke San Francisco, iya, terus DC. ke DC. Wah, muter-muter deh kita di sini. Udah banyak banget. Aku tuh suka DC itu karena pertama di sana tuh kan banyak banget gedung-gedung yang bersejarah, yang kayak udah 300 tahun lalu, 200 tahun lalu, yang emang bener-bener peradaban itu berarti kita bisa belajar. Belajarnya tuh kayak, 200 tahun lalu tuh dia udah punya banyak gedung-gedung, Capitol Hill segala macam yang emang bener-bener kayak, berarti peradaban dia secara demokrasi dan ini emang udah bener-bener maju banget dari beratus-ratus tahun. Kalau aku suka LA karena aku suka sama udaranya, nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas juga. Jadi ya cocok lah buat aku yang nggak terlalu pakai baju yang tebel-tebel karena aku emang nggak suka banget pakai baju yang tebel-tebel gitu. Terus udah gitu kenapa aku suka di New York gitu, kayak ke Times Square juga kita bisa ngelihat banyak orang dari seluruh negara mungkin ya.
Pada saat ulang tahun, Ega membuat sebuah surprise yang sangat tidak diduga, yaitu merayakan ulang tahun di atas kapal. Jadi waktu itu kejutannya itu kan dia udah emang orang kepedean. Dia tuh kepedean, dia bilang kayak, aduh kita bakal kamu bakal gimana nih, kuenya udah beli belum segala macam gitu-gitu. Maksudnya dia pede gitulah. Nah terus akhirnya aku bilang kayak udah nggak ada acara apa-apa, kita di hotel aja, kita stay aja di sini gitu. Tiba-tiba matanya kita suruh tutup, kita bawalah itu ke pelabuhan deket sungai Hudson sana. Aku nggak kepikiran aku bakalan di surprisein di Liberty gitu-gitu. Jadi kayak pas ngeliat kayak speechless banget, aku kayak oh my god, dia kayak nggak nyangka aja dia bakalan kepikiran sampai ke sana gitu loh. Karena jadwal syuting yang padat, awal bulan ini Elina dan Ega harus kembali ke Indonesia. Naratama dan Yogi Laksono, VOA, New York. Masih dari New York City, baru-baru ini warga New York dan juga para penggemar kuliner ini dimanjakan lidahnya dengan kehadiran sebuah bazar spesial yang menyajikan makanan Indonesia, terus juga kopi-kopi dari tanah air dan juga produk-produk UKM. Bazar ini berlangsung di Queens, tidak jauh dari Manhattan, dan itu banyak sekali memang warganya, warga Asia dan juga warga Indonesia lainnya dan juga warga internasional lainnya. Dan yang pasti kalau ada bazar, pasti banyak pengusaha kuliner perempuan. Di situ tempatnya mereka, kita lihat seperti apa bazar ini. Pada bulan Desember lalu, komunitas Indonesia Food Bazaar kembali mengadakan bazar kuliner yang menyajikan berbagai makanan Indonesia. Para pembeli dapat membeli makanan dengan harga sekitar $10 hingga $20 per bungkus, tergantung dari jenis makanannya. Kolaborasi sama KBRI Washington DC untuk mempromosikan UMKM Indonesia dan produk Indonesia, terutama kopi. Jadi kita hopefully acara ini akan continue sampai tahun depan. Dengan protokol kesehatan, bazar dengan tema One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture ini menghadirkan pameran kopi dan makanan yang merupakan produk UKM langsung dari Indonesia. Pameran ini cukup mendapatkan perhatian dari sekitar 150 pengunjung yang hadir. Sekarang ini saya membawa kuliner. Gitu. Apa aja Mas? Salah satunya adalah saya membawa ketang kriuk, Mustafa, yang kedua rancak lele dengan beberapa minuman kesehatan, salah satunya jahe, salah satunya dari Wonosobo itu adalah madu. Mencoba untuk mempromosikan berbagai produk baik segar maupun olahan yang diproduksi oleh UKM binaan Kementerian Pertanian. Kami membawa lebih dari 22 perusahaan Small Medium Business Enterprises UKM Indonesia, baik dari kopi, dari tepung mokaf, dan rempah-rempah. Pengunjung antusias, dan hari ini kami melihat lebih dari 150 pengunjung untuk mencicipi kopi-kopi kami specialty yang berada di grade 82 ke atas. Pameran dalam bazar komunitas yang pertama kali diselenggarakan ini menarik minat warga Amerika yang baru mencicipi kopi dan makanan Indonesia. It is amazing. This is a wonderful blend of all different types of Indonesian cultures coming together and just really forming a strong and beautiful community of opportunity and delicious food. I love sugar and cream in my coffee and I did not need any of that. We're actually in the process of buying some right now. Selain bazar, kali ini ada tambahan lagi, yaitu dengan pameran produk-produk UMKM kita. Baik itu yang berbasis agrikultur ya, seperti kopi, atau yang berbasis produk UMKM yang bergerak di sektor industri kuliner makanan. Dalam situasi pandemi itu, termasuk pada saat New York puncak-puncaknya itu ada dua bidang Pak yang nggak terdampak. Satu itu untuk sektor produksi alat-alat kesehatan, yang kedua itu sektor produksi makanan. Karena pada saat puncak pandemi itu ekspor kita yang untuk berbasis makanan itu meningkat tajam. Rencananya kerjasama antara bazar makanan dan pameran UKM Indonesia ini akan menjadi agenda rutin pada tahun 2022.
Naratama, Ian Umar, Yoga Laksana, VOA Indonesia. Meski cuaca lagi dingin-dingin ya, di New York itu bisa sampai minus 8 derajat saat ini. Tapi gimana mau cari makanan hangat-hangat kayak bakso itu susah ya. Karena nggak kayak di Indonesia, di ujung kompleks pasti ada nasi uduk, bakso, ketoprak, dan lain-lain. Wah, susah banget di sini, makanya begitu ada bazar langsung wus diserbu sama pengunjung. Oke pemirsa, habis ini kita akan cari tahu ajang penghargaan Oscar akan tetap diadakan nggak ya di tengah lonjakan Omikron kayak gini? Setelah yang ini ya. Hey pemirsa, kita balik lagi di She Magazine Sharing and Empowering. Kita sharing kisah-kisah, berita-berita yang tentunya penting bagi perempuan dan juga para ibu. Nih Ian ya, sepanjang pandemi kita udah mengenal banyak banget istilah baru ya kan, apa aja, social distancing, terus Delta lah, Omikron lah. Sekarang muncul lagi Flurona, kamu tahu nggak? Wah, apa itu Flurona? Flurona. Nah, Flurona ini adalah istilah yang memadukan antara influenza dan virus corona. Intinya, kalau kamu sakit dua penyakit ini sekaligus, tandanya kamu kena Flurona. Pokoknya nggak enak. Dan Flurona ini benar-benar fenomena yang ada di Amerika Serikat dan muncul di tengah lonjakan Omikron dan juga musim dingin yang emang musimnya orang sakit. Benar, karena musim-musim seperti ini, bulan-bulan seperti ini adalah waktunya buat flu untuk menyebar itu. Makanya jadi ada flu, ditambah lagi ada corona. Tapi gimana cara mencegahnya dan juga menanggulanginya? Kita ada liputannya dan informasinya buat pemirsa. Kita dengarkan dari Dr. Libby Richards di Universitas Purdue. Musim dingin yang sebelum pandemi sering ditandai lonjakan kasus influenza, kini juga kembali ditandai peningkatan kasus COVID, memunculkan fenomena ancaman Flurona, infeksi flu bersamaan virus corona. Unfortunately, as we see the cases of seasonal influenza and COVID-19 drastically increase, it's clear that people shared more than gifts this holiday season. Germs were shared as well. And as the weather gets colder, people are going to continue to move inside for social gatherings, which makes the importance of vaccinations and face coverings even more important. Guna mencegah influenza, warga AS telah lama melakukan vaksinasi, biasanya menjelang musim dingin. Kali ini pun mereka juga melakukannya sambil sebagian mendapatkan booster melawan COVID. It's important that we remain diligent with hand hygiene, mask wearing, and social distancing. In addition, as we move indoors, it's important we continue to wear masks and social distance even after vaccination because we know that variants can still be spread. Yang dikhawatirkan ahli medis, influenza dan COVID, dua penyakit pernafasan dengan gejala serupa, bisa menyebabkan salah diagnosa sehingga pengobatan tidak bisa maksimal. Kini dengan meluasnya vaksinasi, lebih banyak orang memberanikan diri keluar rumah dan bahkan berkerumun, sehingga kemungkinan penularan virus dan kuman pun kembali meningkat. That's likely to happen more commonly in the northern hemispheres right now because countries in the northern hemispheres are going into their flu season. And we're also having a surge in SARS-CoV-2 cases because of Omicron. So it's likely we're going to see more people co-infected with both viruses. There is no creation of a new virus. So I'm not sure why somebody came up with this name, Flurona. And this is actually not something new. We've known about this since the beginning of the pandemic. But what's new is people have put a name on it. Guna menangkal ancaman Flurona ini, ahli medis lagi-lagi menekankan pentingnya vaksinasi, baik melawan COVID maupun terhadap influenza. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Selain masa-masa flu dan juga corona, bulan-bulan ini sebenarnya juga masa-masa untuk pemberian anugerah untuk berbagai acara seperti Oscar dan juga Grammy dan lain-lain. Dan itu acaranya gimana? Saya tahu kayaknya beberapa harus dibatalkan atau harus diadakan secara online atau hybrid. Gimana, Vin? Iya, kayak misalnya
Critics' Choice itu dibatalkan ya kan. Terus kemarin Golden Globes itu bahkan tertutup, nggak ada tamunya ya kan, kecuali tamu yang kecil banget. Nah sekarang gimana nih dengan Oscar? Apalagi ini adalah memang seperti tadi Ian bilang musim penghargaan. Kalau acara penghargaan kan identik dengan ramai-ramai, glamor segala macam. Tapi di tengah lonjakan Omicron terus gimana? Dan apa juga dampaknya bagi Hollywood? Langsung aja kita lihat liputannya. Penghargaan Golden Globes, anugerah perfilman dan TV, sebelum pandemi biasanya disiarkan langsung dan disaksikan belasan juta warga Amerika Serikat. Untuk tahun 2022, penghargaan ini berubah menjadi penghargaan tertutup di Hotel Beverly Hilton. Para pemenang penghargaan oleh The Hollywood Foreign Press Association ini diumumkan lewat media sosial. If it is not televised, will anyone care? Will anyone realize that the awards have been handed out? This was one of the most star-studded, boozy, fun kickoff to award season for nearly 100 years. And now, it's going to be a dinner that is focused more on the philanthropy efforts that the Hollywood Foreign Press Association does, which is noble in and of itself, but will it make that Hollywood splash? Setelah sempat kembalinya ajang penghargaan selama 2021 dengan berbagai langkah pembatasan sosial dan protokol kesehatan baru, acara penghargaan dan festival film akhirnya banyak ditunda memasuki 2022. I mean, what's causing all these cancellations is the variant and, how transmittable it is. And basically what happens is these organizers, these producers sit down and say, okay, one, what kind of event could we have if it's in person? Two, will anyone show up? Festival film bergengsi Sundance di negara bagian Utah misalnya akhirnya batal berlangsung tatap muka. Critics' Choice Awards yang tadinya direncanakan bersamaan dengan Golden Globes juga ditunda. Pada saat yang sama, banyak produk studio besar kini diluncurkan eksklusif di bioskop. Setelah setahun sebelumnya biasanya diluncurkan bersamaan dengan video streaming karena bioskop belum buka. Disney was doing some hybrid releases on Disney Plus. They were making things available for premium rental. And now they're back exclusively in theaters. Sony's basically releasing all of their major movies exclusively in theaters. And those are a lot of the films that are at the top of the box office right now. So it seems to be paying off in a certain way. Ajang penghargaan biasanya juga menjadi kesempatan pemain baru dan pemula dalam industri perfilman menjangkau penonton lebih luas. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi-informasi tadi mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Sayangnya She Magazine harus undur diri. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muqtadi dari negara bagian Maryland. Terus jaga kesehatan pemirsa. Semoga kita semua terlindung dari virus corona. Dan semoga ini badai lekas berlalu. Oke? Baik, kalau gitu kita akan ketemu lagi di She Magazine pekan depan. Sampai jumpa.